Hai, kita sekarang lagi ada di salah satu proyek kita di Alam Sutra. Proyek ini tuh ditinggalin oleh satu keluarga, sepasang suami istri sama 3 orang anak. Proyek ini sebenarnya didesain tahun 2021, pembangunannya sekitar 2 tahun dan baru beres beberapa bulan lalu di bulan Mei 2024. Jadi rumah ini sebenarnya menghadap ke utara, dia punya orientasi utara dan selatan, sehingga sebenarnya kami diuntungkan karena bukaan ke depan dan belakang rumah itu gak menghadap direct sunlight, terutama dari barat. Dari zoning sendiri, rumah ini terdiri dari 3 lantai. Jadi lantai 1 itu adalah zona service dan zona public. Jadi ada garasi, ada fasilitas seperti gym, home theater, dan juga ada area service kayak shoe rack, shoe cabinet, dan area pembantu dapur kotor. Di lantai 2 dia ada zona yang lebih semi private. Jadi ada living room, dining room, pantry, ada juga kamar tamu. Dan di lantai ketiga itu zona yang lebih private, semuanya ada kamar-kamar dan study room. Jadi waktu awal mendesain, sebenarnya salah satu challenge dari rumah ini adalah dari developer tidak mengizinkannya rumah ini punya pagar, tapi dari owner ingin punya satu privacy yang cukup nyaman di dalam rumah. Pada akhirnya kita coba menaikkan taman sedikit dan ada beberapa instalasi, ada tangga, ada batu alam dan beton. Itu tujuannya untuk memblok secara visual orang yang jalan dari luar supaya mereka gak bisa lihat ke dalam. Nah, lalu salah satu challenge-nya lagi adalah ruangan yang ada di rumah ini cukup banyak sehingga rumahnya cenderung bulky. Nah, pada akhirnya kami coba membuat satu void di tengah rumah dan void tersebut berfungsi sebagai sumber cahaya. Nah, dengan adanya void di tengah rumah itu, setiap ruangan punya bukaan ke void dan setiap ruangan tuh bisa cenderung lebih terang. Kalau konsep interiornya sendiri sih sebenarnya karena dari tampak keluar rumah udah cukup natural, jadi kita bawa di dalamnya itu lebih maskulin, modern, tapi tetap ada unsur luxury-nya gitu. Untuk di area foyer, itu kan karena bagian entrance yang first impression banget orang datang, jadi kita bikin cukup impresif lah gitu. Ada sedikit sentuhan wallpaper, terus sedikit sentuhan kayu di sana. Nah, kita juga pengen tangga di bagian foyer itu tuh jadi suatu sculpture yang begitu orang datang tuh yang wahnya tuh di area situ gitu. Makanya kita mainin bentuk tangganya sendiri, spiral, kemudian pakai pattern lantai yang beda gitu. Nah, dari foyer itu kita dibawa masuk ke ruangan inti rumahnya, living, dining, pantry. Nah, di sini tuh sebenarnya kan tempat klien itu nge-recharge energi ya, kayak nyantai, nonton TV, ngumpul-ngumpul gitu. Nah, kita pengen lebih bikin suasananya tuh lebih tone down dikit, lebih low saturation, mainin warna-warna yang lebih maskulin, lebih gelap, tapi tetap nggak ngehilangin unsur luxury-nya dari sentuhan marmer, lantai, dan backdrop TV-nya sendiri, sama nggak ngilangin unsur si warmnya itu sendiri dari material-material kayu, plafon kayu, dan backdrop kayu yang kita pakai gitu. Untuk pantry-nya sendiri sebenarnya tuh kita nggak punya area yang cukup luas karena dapur bersihnya ini tuh ya cuman selebar si bangunan living room ini gitu. Nah, makanya kita ngakalinnya tuh gimana biar kelihatan lebih lebar, kita ngakalin pakai hidden door gitu di kanan kiri pantry ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu ada ruangan lagi di balik pantry itu. Salah satu ruangan favorit kami sebenarnya di ruangan ini adalah area rekreasi di bagian belakang rumah. Jadi ada kolam renang, ada gazebo, tempat duduk semi outdoor. Jadi sebenarnya awalnya kolam renang ini di level 2 sejajar dengan living. Tapi waktu pembangunan kami develop dan putuskan untuk menurunkan 1,5 meter dari rencana semula. Akhirnya kolam renang itu levelnya ada di in between lantai 1 dan lantai 2. Nah, ternyata perubahannya atau akibatnya cukup signifikan. Lantai 1 dia punya aliran udara dan cahaya yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan juga dari lantai 2 kita bisa merasakan pengalaman ruang, ada permainan elevasi, leveling dari rumah, sehingga orang dari living mau ke kolam renang ada turun tangga sedikit, dan kami rasa itu bisa jadi salah satu experience yang menyenangkan juga gitu.
kami harap sebenarnya lewat rumah ini bisa jadi tempat istirahat ya untuk nge-recharge energi untuk klien kami, karena klien kami suami istri pekerja karir yang dari weekday mungkin dari pagi sampai malam bekerja, mungkin cuma Sabtu Minggu di rumah. Tapi kami harap lewat rumah ini mereka bisa punya waktu keluarga yang lebih berkualitas lagi, dapat intimasi juga dengan keluarga, dan rumah ini bisa jadi tempat merecharge energi mereka semua.